Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1621. Yuhe, apakah ada yang istimewa tentang darahmu? Ye Yufei bingung. Kalau saja Feng Yuhe memiliki garis keturunan khusus dari klan Phoenix, itu tidak masalah, tapi Feng Yuhe sama sekali bukan anggota klan Phoenix, melainkan penduduk asli bumi. Bagaimana garis keturunannya dapat membantu seorang bijak agung meningkatkan keterampilannya? Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Feng Yuhe menggelengkan kepalanya. Qianwu juga sama, dan bahkan lebih mesum daripada aku. Sejak kembali dari perjalanan terakhirnya, garis keturunannya tampaknya mulai bangkit, mungkin bahkan lebih tinggi daripada Liu He Senzi. Liu He Senzi takut Qianwu akan mengancam posisinya, jadi dia menganiayanya. Kau dan Nona Dai bukan dari klan Phoenix, kan? Ada apa? Ye Yufei bingung. Kalau aku harus bilang itu ada hubungannya dengan klan Phoenix, itu cuma seni Phoenix ilahi yang diajarkan Kaisar Naga kepadaku. Qianwu juga mempraktikkan teknik ini di bumi. Kata Feng Yuhe, menatap Xiao Chen, seolah mencari konfirmasi. Seni Phoenix ilahi hanyalah teknik biasa dari alam abadi yang dapat meniru postur burung Phoenix. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Phoenix asli. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tapi aku mungkin bisa menebak sedikit tentang situasimu dan Dai Qianwu, tapi aku belum bisa memastikannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya, dan kebanyakan dari mereka berbakat dan memiliki kemampuan atau latar belakang khusus. Awalnya dia pikir itu hanya kebetulan, tetapi seiring dia memahami jalan hidupnya sendiri, dia perlahan mulai mengerti. Beberapa hal, secara halus, disebabkan olehnya, tetapi dia sendiri tidak pernah menyadarinya. Melihat ekspresi bingung Feng Yuhe, Xiao Chen tidak langsung menjelaskan. Ia malah menggelengkan kepala dan berkata, kita bicarakan nanti. Aku akan melampiaskan amarahmu dulu. Sambil berbicara, dia menatap Mo Yuan dengan dingin, seorang pertapa agung tingkat menengah berani berteriak di hadapanku. Kurasa klan Phoenix benar-benar tak punya siapa-siapa lagi. Wanita tua itu adalah seorang sage agung tingkat menengah, dan jelas bahwa ia baru saja mencapai tingkat sage agung tingkat menengah. Auranya belum mengeras. Mungkin karena ia telah mengambil garis keturunan Feng Yuhe, ia mampu menembusnya. Kekuatan semacam ini jauh lebih rendah daripada Meng Qing dan Raja Xian, dan Xiao Chen benar-benar meremehkan mereka. Sungguh tak tahu malu. Biar aku ajari kau bagaimana bersikap. Mo Yuan sangat marah. Dia baru saja mencapai tingkat menengah Great Sage, dan dia merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa, dan hendak menguji kemampuannya. Xiao Chen datang ke rumahnya atas inisiatifnya sendiri, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Kamu mau berdansa? Xiao Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan mengangkat tangannya untuk meraih Mo Yuan. Mo Yuan awalnya bingung, lalu wajahnya berubah drastis dan tanpa sadar dia ingin mundur. Namun, suatu kekuatan penahan yang tak terbayangkan melingkupinya dari segala arah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan langsung ditangkap oleh telapak tangan Xiao Chen di tempat. Xiao Chen mencubitnya dengan ringan dan kasar, dan tubuh Mo Yuan meledak. Sebuah jiwa tertahan di tangan Xiao Chen dan ditarik kembali. Kamu bukan manusia. Di tangan Xiao Chen, Mo Yuan, yang tampak seperti pria kecil transparan, dipenuhi rasa takut. Ia ingin berjuang untuk bertahan hidup, tetapi ia tidak punya cara. Alasan mengapa dia memandang rendah Xiao Chen adalah karena Xiao Chen tidak terlalu tua, jauh lebih muda dari putra Dewa Liu He. Menurut pendapatnya, Xiao Chen mungkin seorang pemuda yang baru memulai, memiliki sejumlah kemampuan dan bakat, tetapi belum menyadari luasnya dunia. Aku baru saja mencapai Great Sage tingkat menengah, seharusnya mudah bagiku untuk mengendalikan junior seperti ini, kan? Namun saat dia hendak bergerak, dia terjatuh. Tubuh fisiknya langsung dihancurkan oleh Xiao Chen, dan jiwanya juga dengan mudah dipenjara oleh Xiao Chen. Perasaan yang bersahaja itu seperti memegang seekor semut. Di zaman ketika para dewa telah punah, bagaimana mungkin makhluk sekuat itu masih bisa eksis di dunia? Sungguh metode yang mengerikan. Semua leluhur Golden Crow menarik napas dalam-dalam, terkejut dengan kekuatan Xiao Chen yang dahsyat. Meskipun satu gerakan saja sudah cukup baginya untuk mengalahkan Mo Yuan, dia tidak akan pernah bisa sesantai Xiao Chen. Mungkinkah dia masih menyembunyikan kekuatannya saat melawanku? Meskipun ia dikalahkan oleh Xiao Chen saat itu, leluhur Gagak Emas merasa bahwa sebagian kekuatannya digunakan untuk menjaga stabilitas ruang klan Gagak Emas, jadi itu bukanlah kekalahan total. Mungkin jika dia bertarung dengan serius, dia bisa tampil lebih baik dan bahkan bertarung setara dengan Xiao Chen. Namun sekarang, dia menghapus pikiran itu. Dia merasa ragu, tetapi bagaimana dia bisa tahu kalau Xiao Chen tidak ragu? Mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Raja Iblis yang tak terkalahkan. Pikiran leluhur Gagak Emas terus berputar, dan dia segera merasa bersemangat dan gembira lagi. Xiao Chen bermaksud bertarung melawan Undefeated Demon Lord yang termasuk dalam kubu God Realm, jadi tentu saja semakin kuat semakin baik. Bahkan nenek moyang Gagak Emas pun seperti ini, jadi para putra baptis dan dewi itu semakin terkesan dengan kekuatan Xiao Chen. Xiao Chen bukan anggota klan dewa manapun, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Mungkin dia memang orang yang paling tepat untuk memimpin kita melawan para iblis. Seorang dewi berbicara dengan objektif dan adil. Para dewa ibarat tumpukan pasir lepas karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Sekalipun kita memenangkan perang, kita takut kalau saat itu kita akan menjadi egois dan dimanfaatkan oleh orang lain. Namun, Xiao Chen, sebagai orang luar,
tidak akan terlibat dalam pertikaian antar dewa. Sebaliknya, ia paling cocok untuk memimpin para dewa di masa kritis ini. Kita lihat saja nanti. Klan Phoenix bukanlah orang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Masalah ini mustahil diselesaikan dengan damai. Jika dia benar-benar bisa lolos dan mendapatkan keuntungan dari klan Phoenix, maka tidak akan terlambat untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan dengannya. Seorang putra dewa menyaksikan situasi itu berkembang dengan tatapan dingin dan dahi berkerut. Semua orang setuju setelah mendengar ini. Xiao Chen memang luar biasa kuatnya, tetapi klan Phoenix memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekedar itu. Faktanya, saat ini, banyak orang dari klan Phoenix telah menyadari tempat ini dan berkumpul di sekitarnya, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Melihat Xiao Chen pertama kali membunuh ratusan master dengan tamparan, dan kemudian menghancurkan tubuh fisik Grid Sage Mo Yuan dengan lambaian tangannya, dan memenjarakan jiwanya, dan putra Dewa Liu He terbaring di sana seperti anjing mati, bagaimana mereka berani melangkah maju? Mereka bukan pengecut, mereka hanya tidak mau berkorban sia-sia. Mereka menunggu tokoh besar klan Phoenix muncul dan para leluhur mengangkat kepala serta melampiaskan amarah mereka atas nama mereka. Klan Phoenix telah berdiri selama berabad-abad dan melahirkan dewa sejati. Apakah mereka begitu mudah ditindas? Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum beberapa aura yang bahkan lebih mengerikan daripada Mo Yuan datang dengan kuat, suara mereka sekuat kekuatan surga. Beraninya kau, lepaskan Mo Yuan dan Liu He. Mendengar ini, Xiao Chen mendongak. Ada 6 sosok yang berdiri di langit, salah satu dari mereka lebih kuat dari Mo Yuan. Dari fakta bahwa mereka memanggil Mo Yuan dan Liu He dengan nama mereka, dapat diketahui bahwa mereka berasal dari generasi yang sangat tinggi dan merupakan leluhur klan Phoenix. Ekspresi mereka dingin dan arogan, dan meskipun mereka tidak tinggi, mereka seolah menutupi seluruh langit. Ruang di sekitar mereka bergetar dan berdengung di bawah aura mereka, bagaikan kertas tisu yang rapuh. Semuanya datang bersamaan. Masih ada lagi. Xiao Chen melirik ke 6 orang itu dan berkata dengan tenang, kalian berenam saja tidak bisa mendapatkan keadilan. Ke-6 orang ini memang lebih kuat dari Mo Yuan, tetapi mereka jauh lebih rendah daripada leluhur gagak emas. Klan Phoenix jelas tidak lebih lemah dari klan gagak emas. Setidaknya mereka harus memiliki orang sekuat leluhur gagak emas. Sungguh tak tahu malu. Pengadilan kematian. 6 leluhur Phoenix sangat marah dan hendak membunuh Xiao Chen. Tunggu sebentar, semuanya. Bolehkah saya bicara sebentar? Leluhur gagak emas muncul dan berdiri di depan ke-6 orang itu. Bab 1622. Siapa kamu? Ke-6 orang itu mengenali leluhur gagak emas dan ragu-ragu sejenak. Perhatian dan energi mereka terfokus pada Xiao Chen, dan mereka tidak menyadari bahwa ada orang penting lain yang hadir. Hao Kun, apakah kamu masih akan menyukainya? Apa hubunganmu dengannya? Tiba-tiba setelah ke-6 orang itu, keluarlah sosok misterius lainnya. Dibandingkan dengan ke-6 pria yang mendominasi dan agung, wanita ini tampak sangat damai. Dia tampak seperti wanita berusia 30-an, tetapi kekuatannya sebanding dengan leluhur gagak emas, dan kemungkinan besar bahkan lebih kuat. Senioritasnya di klan Phoenix sama dengan leluhur gagak emas di klan gagak emas, dan dia lebih tua dari Mo Yuan dan 6 orang lainnya. Tetapi meskipun Mo Yuan sudah terlihat seperti wanita tua, dia masih berseri-seri dan muda, dan tahun-tahun belum meninggalkan jejak padanya. Hao Kun adalah nama leluhur Golden Crow. Saya khawatir di suku Jinwu, tidak banyak orang yang tahu nama ini. Dalam hati mereka, leluhur adalah leluhur, dan menyebut nama itu dianggap tidak sopan. Tetapi wanita ini mengatakan semuanya dalam satu kalimat, seolah-olah dia sangat akrab dengan Hao Kun dan memiliki persahabatan dekat dengannya. Liu Si, sudah hampir 10 juta tahun sejak terakhir kali kita bertemu, ya. Hao Kun tersenyum pada wanita itu, kau masih sangat menawan. Namun Liu Si jelas tidak menyukainya. Dengan ekspresi dingin dan sedikit amarah, ia bertanya, Hao Kun, aku sedang tidak ingin mengenang masa lalu denganmu. Dia menunjuk Xiao Chen dan bertanya, apakah kau yang membawa orang ini ke sini? Apakah kau ingin mendukungnya dan menginjak-injak klan Phoenixku? Beraninya aku. Kata Hao Kun sambil tersenyum kecut, kaulah klan Phoenix yang memulai ini. Xiao Chen hanya melampiaskan amarahnya pada seorang teman. Aku tidak berhak ikut campur. Membalas dendam demi teman. Liu Si terbangun dari peristirahatannya. Ia jelas belum tahu apa yang terjadi, jadi ia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Singkatnya, salah satu dari 2 teman Xiao Chen dianiaya dan melarikan diri, dan keberadaannya tidak diketahui, sementara yang lain disiksa dan garis keturunannya dicabut. Kata Hao Kun. Mendengar ini, Liu Si menunjuk Feng Yuhe dan bertanya, apakah itu dia? Tidak buruk. Hao Kun mengangguk. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Liu Si. Dia baik-baik saja sekarang. Aku menyelamatkannya. Kata Xiao Chen. Fakta bahwa dia mudah diselamatkan membuktikan bahwa lukanya tidak serius. Kata Liu Si. Lagi pula, hanya untuknya, seseorang yang bahkan bukan di alam suci, kau menghancurkan putra ilahiku, membunuh ratusan rakyatku, dan memenjarakan jiwa Mo Yuan. Apakah menurutmu aku sudah bertindak terlalu jauh? Xiao Chen tiba-tiba mencibir. Awalnya dia mengira bahwa wanita ini berada pada generasi yang sama dengan Hao Kun dan akan menjadi orang yang bijaksana. Kalau saja dia mengucapkan beberapa patah kata yang baik, meminta maaf, mencari orang yang terlibat dan menghukum mereka dengan berat, lalu menemukan Dai Qianwu, mungkin masalah ini sudah selesai.
Namun jelas, pihak lain tidak mempunyai ide ini. Dia merasa telah dizalimi dan tidak mau melupakannya, bahkan mengharapkan suaminya meminta maaf. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau anggota paling senior klan Phoenix saat ini, kan? Xiao Chen menatap Liu Si tajam dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak kau sukai. Di matamu, Yu He tidak penting dan tidak berarti. Tapi di mataku, seluruh klan Phoenixmu tidak sepenting dia. Aku baru membunuh beberapa orang, dan aku masih belum puas. Logika yang biadab, kata Liu Si dingin. Orang-orang sepertimu adalah orang-orang yang paling kubenci. Kamu juga sama. Aku juga tidak merasa lebih baik. Kata Xiao Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Hao Kun hampir menangis, tetapi tidak mengeluarkan air mata. Semakin ia berusaha membujuk mereka, semakin kacau situasi. Xiao Chen dan Liu Si tidak hanya tidak menunjukkan niat untuk berbaikan, tetapi mereka juga menjadi tidak cocok. Hao Kun, karena kau tidak ikut campur dari awal, maka jangan ikut campur sekarang. Kata Liu Si dingin, jika kau tidak ikut campur, aku tidak akan melampiaskan amarahku padamu, Gagak Emas. Kalau tidak, klan Phoenix akan berperang dengan klan Gagak Emas. Liu Si, kenapa? Kau bertindak impulsif. Tanya Hao Kun cemas. Kau seharusnya tahu sifatku. Kata Liu Si, kalau kita tidak bisa menuntut keadilan bagi anggota klan kita yang gugur hari ini, bagaimana kita bisa menenangkan rakyat? Bagaimana mungkin klan Phoenix masih punya martabat untuk disebut klan para dewa? Bagus sekali. Hari ini, klan Phoenix akan sepenuhnya digulingkan dan disingkirkan dari klan dewa. Xiao Chen tidak berniat membiarkan klan Phoenix lolos begitu saja, dan kemunculan Liu Si justru membuatnya semakin bertekad untuk menghancurkan klan Phoenix. Lancang. Nak, terimalah kematianmu. 6 leluhur Phoenix tidak lagi mempedulikan kehadiran Hao Kun. Mereka masing-masing menunjukkan aura terkuat mereka, menggunakan jurus pamungkas mereka, dan menyerang Xiao Chen. 4 orang suci agung tingkat menengah dan 2 orang suci agung tingkat atas. Susunan pemain ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sesaat, energi ilahi yang cemerlang bermekaran, dan aturan-aturan alam leluhur klan Phoenix bergejolak. Para dewa dan dewi di sekitarnya merasakan akibatnya, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak mendidihkan darah. Mereka hampir tak sanggup menahannya dan hanya bisa berlari sejauh yang mereka bisa. Xiao Chen dikelilingi oleh 6 orang dan tersedot ke pusat pusaran energi yang paling menakutkan, tetapi dia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya dan mengirim Feng Yuhe, Ye Yufei, Xiao Yingsui, dan yang lainnya ke alam abadi. Kemudian, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menunjukkan sikap serius. Untuk menunjukkan rasa hormatku kepadamu, klan Phoenix, aku akan bersikap kasar. Keseriusan Xiao Chen bukan karena ia khawatir apakah lawannya sepadan dengan usahanya yang penuh, tetapi karena ia bertekad untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba, alam terlarang muncul kembali, dan energi penghancur dunia yang dahsyat menyelimuti Xiao Chen, lalu meledak. Ledakan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, seolah-olah alam semesta telah hancur dan kekacauan masa lalu dimulai lagi. Peng. Patriark ke-6 klan Phoenix memiliki kultivasi yang hebat, tetapi di bawah ledakan dahsyat ini, dia langsung terpental mundur 100 kaki. Apa itu? Patriark ke-6 menatap kekosongan yang meledak. Dalam asap dan debu, sesosok luar biasa dengan rambut putih panjang muncul, seperti seorang sura yang kembali dari neraka, memegang tombak jahat penghancur di tangannya, dan berjalan ke dunia dengan megah. Kekuatan jahat ini. Bahkan wajah Liu Si tiba-tiba berubah, dan dia merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Hao Kun, tidak bisakah kau menjelaskannya? Tanya Liu Si dengan marah. Aku tidak tahu soal itu. Hao Kun menggelengkan kepalanya. Ia dan Xiao Chen belum lama saling kenal, dan Xiao Chen belum melepaskan kekuatan ini saat pertarungan terakhir mereka. Kekuatan jahat apa yang cukup untuk membunuhmu? Xiao Chen memperlihatkan postur sura dan mengayunkan tombak jahat itu. Engah. Seorang leluhur tua klan Phoenix yang masih dalam keadaan syok ditembak mati, tubuhnya meledak dan jiwanya musnah. Tembakan Xiao Chen tampak sederhana, tetapi kekuatannya terlalu kuat dan levelnya terlalu tinggi, di luar pemahamannya. Seorang Grid Sage tingkat menengah terbunuh dengan satu tembakan, dan bahkan jiwanya tidak bisa lolos. Dari mana sih monster ini berasal? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Para dewa dan dewi semuanya gemetar dalam hati mereka. Hanya dengan menyaksikan pertempuran itu, mereka merasakan kecemasan dan depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya, para iblis sudah mengumumkan bahwa Xiao Chen telah membunuh Raja Kegelapan Ungu dan berani menantang Raja Iblis tak terkalahkan. Hanya saja kita tidak menganggapnya serius. Ya, sekarang sepertinya rumor itu benar. Jika Xiao Chen bisa bertarung demi alam dewa, mungkin dia benar-benar bisa mengusir iblis. Tapi konflik antara dia dan klan Phoenix tidak bisa lagi didamaikan, ya. Sayangnya, kali ini klan Phoenix mungkin benar-benar jatuh dari altar. Bab 1623. Salah satu dari 6 leluhur klan Phoenix meninggal dalam sekejap, meninggalkan 5 lainnya linglung sejenak, dan mereka secara tidak sadar menjaga jarak dari Xiao Chen. Setelah mencapai tingkat praktik ini, konsep mereka tentang kematian menjadi sangat kabur, dan mereka selalu merasa bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi pada mereka.
Namun saat dia melihat rekan-rekannya ditembak mati oleh Xiao Chen, bahkan jiwa mereka hancur dan tidak ada kesempatan untuk bereinkarnasi, rasa takut yang tak terkendali tiba-tiba muncul di hatinya. Setelah benar-benar merasakan kematian, mereka lebih takut dibandingkan orang biasa. Akan tetapi, betapapun takutnya mereka, sebagai leluhur klan Phoenix, dengan ribuan anggota klan yang mengawasi mereka, mereka tidak bisa bersikap malu-malu dan hanya bisa berteriak pada mereka. Kau bidah yang jahat, apakah kau mata-mata dari dunia gelap? Menggunakan kekuatan jahat ini pasti akan menjadikanmu musuh publik dunia suci. Hentikan tindakanmu sekarang, atau surga pun tidak akan menoleransimu. Patriark kelima tidak mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Belum lagi kekuatan tombak Xiao Chen, bahkan perubahan mendadak Xiao Chen pada postur surah pun terasa menakutkan. Tapi Xiao Chen sudah mewujudkannya, jadi bagaimana mungkin dia benar-benar berhenti hanya karena beberapa kata dari mereka. Aku tak pernah menyangka leluhur klan Phoenix akan bersikap seperti ini, bahkan saat menghadapi hidup dan mati. Membosankan sekali. Xiao Chen mencibir, mengayunkan tombak jahatnya membentuk lingkaran, dan miliaran hantu berkumpul. Kemudian, suara gemuruh yang keras memecah udara. Ledakan. Momentum yang luar biasa itu tak terbendung. Patriark kelima secara tidak sadar ingin mundur, tetapi mendapati tubuhnya terkekang dan ia tidak bisa bergerak maju maupun mundur. Ia tak punya pilihan selain melawan secara langsung. Alam penghancur dunia. Seorang leluhur tua meludahkan seteguk darah dan mengorbankan kerajaan kuno perunggu. Cermin kuno itu jelas luar biasa. Ia adalah senjata terlarang yang membutuhkan esensi dan darah untuk diaktifkan. Setelah diaktifkan, ia akan memancarkan cahaya penghancur, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya di dunia. Keempat leluhur lainnya sedikit gembira saat melihat ini, dan mereka juga mengaktifkan Yuan Gong mereka bersama-sama, menuangkannya ke dalam cermin kuno, membuat cahaya penghancur cermin kuno itu semakin kuat. Mendesis. Sinar penghancur itu berhadapan langsung dengan tembakan dahsyat Xiao Chen. Oh, ada beberapa hal yang bisa aku pamerkan. Xiao Chen juga melihat keanehan alam penghancur dunia secara sekilas, tetapi segera mencibir dan melepaskan tembakan kedua. Tembakan pertama diimbangi oleh sinar kehancuran, tetapi tembakan kedua lebih cepat dan lebih aneh, menciptakan pusaran tak berujung di udara dan menelan sinar kehancuran. Apa? Patriark kelima terkejut. Dan dalam sekejap, tembakan ketiga Xiao Chen tiba. Ledakan. Alam penghancur dunia langsung dirobohkan, dan 5 leluhur mengalami serangan balik, langsung terluka parah, dan semuanya terlempar keluar. Apakah kekuatan orang ini tidak terbatas? Patriark kelima merasa luar biasa. Mereka berlima bekerja sama untuk melancarkan alam penghancur dunia, yang setara dengan serangan terkuat. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan kedua dalam waktu singkat. Namun Xiao Chen melepaskan tembakan demi tembakan terus-menerus, seperti sedang melakukan serangan biasa, tanpa membuang-buang tenaga sedikitpun. Leluhur ke-6 klan Phoenix tidak lebih dari ini. Xiao Chen merasa bosan, karena tembakan keempat sudah membombardirnya tanpa henti. Engah. Tubuh seseorang tertusuk dan dia ditusuk dengan ujung pistol. Segera setelahnya, tembakan kelima, tembakan ke-6, tembakan ke-7, tembakan ke-8. Setiap kali tembakan dilepaskan, satu orang tertusuk dan tertancap di ujung senjatanya. Kelima leluhur klan Phoenix akhirnya tidak dapat lolos dari nasib ditikam hingga berkeping-keping. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan bagi klan Phoenix, ini adalah bencana terbesar dalam sejarah. Di antara ke-6 leluhur klan Phoenix, siapa yang bukan pahlawan yang tak tertandingi di zaman kuno dan modern? Namun dalam konfrontasi singkat ini, satu orang langsung dibunuh oleh Xiao Chen, dan 5 orang lainnya ditikam dengan tali dan tertancap di pistol. Meskipun tidak fatal, itu adalah penghinaan terbesar. Martabat klan Phoenix diinjak-injak habis-habisan dalam pertempuran ini. Cukup. Liu Xi tidak dapat menahannya lagi, dia menghembuskan napas udara yang kacau, lalu berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi, bagaikan tebasan yang membelah dunia. Melihat ini, Xiao Chen memegang pistol di tangan kanannya dan mengambil 5 leluhur klan Phoenix, dan langsung meraih Chaos Divine Edge dengan tangan kirinya. Peng! Setelah tabrakan ekstrim, Xiao Chen mundur 10 kaki, dan Chaos Divine Edge juga berputar dan terbang ke tangan Liu Xi. Tak bersenjata. Liu Xi meraih Chaos Divine Edge dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu sedikit lebih kuat dari Hao Kun, lumayan. Xiao Chen berdiri dengan mantap dan memuji. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan karakter, itu hanya sekadar kekaguman terhadap kultivasi Liu Xi. Ketika Liu Xi mendengar ini, dia hanya merasa itu menggelikan. Ketika ia mengikuti leluhurnya untuk berperang, dunia para dewa belum lahir. Sekarang giliran seorang junior yang memujinya. Kuncinya adalah dia tidak bisa mengatakan apapun kembali. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen selama ini, aku khawatir aku bukanlah lawan Xiao Chen. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang junior bisa berkultivasi sampai ke tingkat ini. Seandainya dia tahu lebih awal, seharusnya dia tidak marah pada Xiao Chen hanya karena sedikit malu itu. Jika mereka terus bertarung sekarang, klan Phoenix pasti akan menderita kerugian besar. Jika mereka menyerah dan menunjukkan kelemahan, itu akan mempermalukan klan dan membuat orang luar menertawakan mereka. Setelah berpikir lama, ia menghela napas dan berkata, Xiao Chen, kamu hebat sekali. Aku baru saja belajar beberapa hal baru dari Hao Kun. Ini memang salah kita. Bagaimana kalau kita duduk dan membicarakannya?
Semua orang yang hadir terkejut ketika mendengar ini. Apakah Liu Si menyerah? Dia jelas belum berusaha sebaik mungkin dan masih punya kartu as untuk digunakan, jadi belum tentu dia akan kalah. Kenapa dia tiba-tiba ingin bernegosiasi? Tetapi Liu Si sendiri tahu bahwa meskipun dia memainkan semua kartunya, tidak akan mudah mengalahkan Xiao Chen, dan itu pasti akan mengakibatkan kerugian besar. Bahkan jika Xiao Chen akhirnya dikalahkan, apa yang akan diperoleh klan Phoenix? Sejak Xiao Chen dengan mudah mengalahkan Patriark ke-6 dan menghalangi Chaos Divine Age miliknya dengan tangan kosong, dia tahu bahwa jika pertempuran ini berlanjut, satu-satunya yang akan menderita adalah klan Phoenix. Lagi pula, Xiao Chen hanya satu orang, dan klan Phoenix adalah klan para dewa, yang melibatkan hal-hal besar. Xiao Chen, ayo kita bicara. Kurasa klan Phoenix juga tahu mereka salah. Hao Kun pun datang memohon pada Xiao Chen, tak ingin perang berlanjut. Sebenarnya, Liu Si telah berusaha menghentikannya dan memintanya untuk tidak membantu Xiao Chen. Bagaimana mungkin dia bertanya tentang situasi ini? Tetapi dia tahu bahwa Liu Si hanya ingin mencari jalan keluar, jadi tentu saja dia tidak akan mengungkap Liu Si. Apakah kamu serius tentang perundingan damai? Xiao Chen menatap Liu Si. Tentu saja, Liu Si mengangguk. Baiklah, hari ini aku hanya ingin mencari keadilan untuk Feng Yuhe dan Dai Qianwu. Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi tidak seorang pun yang terlibat dalam masalah ini bisa lolos. Saat Xiao Chen berbicara, dia segera menangkap Liu He Senzi dan Mo Yuan. Tubuh putra Dewa Liu He juga dihancurkan olehnya, dan seperti Mo Yuan, hanya jiwanya yang tersisa. Sebelum aku datang ke klan Phoenix, aku sudah bilang, kalau Feng Yuhe tidak terluka, aku akan menghabisi putra dewamu dengan cepat. Tapi kalau dia terluka sedikit saja, aku akan membuatnya merasakan sakitnya menginginkan kematian tapi tak mampu. Tendon dan pembuluh darah Feng Yuhe dicabut, dan darahnya dikuras. Tidak diketahui seberapa parah siksaan yang ia alami selama itu. Meskipun dia telah disembuhkan oleh Xiao Chen sekarang, kenyataan bahwa dia menderita luka-luka tidak dapat dihapus. Hukuman neraka. Xiao Chen mengangkat tangannya, dan energi gelap yang tak terbatas berkumpul, dan pilar tembaga yang mencapai langit bangkit dari tanah klan Phoenix. Pilar tembaga itu hitam pekat, dengan rantai-rantai yang tak terhitung jumlahnya tergantung ke bawah, memancarkan aura jahat yang menyeramkan, seperti alat penyiksaan ekstrim yang digunakan untuk menghukum roh-roh jahat di neraka. Bab 1624. Ini, Liu Si dan Hao Kun sama-sama menatap pilar tembaga hitam pekat itu. Meskipun mereka tahu apa itu, mereka tidak tahu apa itu. Tetapi satu hal yang pasti, ini adalah alat penyiksaan yang sangat mengerikan. Kalian seharusnya merasa terhormat menjadi tawanan pertama neraka abadi. Xiao Chen menciptakan siklus reinkarnasi lengkap di alam abadi. Dalam siklus reinkarnasi, ada reinkarnasi dan kelahiran kembali, dan tentu saja ada juga 18 neraka. Pilar hukuman surgawi ini adalah produk perjalanan reinkarnasinya, yang digunakan untuk menghukum penjahat paling keji. Dengan sebuah pikiran, rantai yang tergantung dari pilar surga mulai berkibar dan terbang ke arah Xiao Chen, menyapu dua jiwa di tangan Xiao Chen dan mengikat mereka ke pilar surga. Dalam sekejap, guntur surgawi dan api karma saling terkait, ribuan hantu meratap, dan pemandangan jahat neraka muncul satu demi satu. Ah! Putra Dewa Liu He dan Mo Yuan menjerit kesakitan. Jiwa mereka disambar petir surgawi, dibakar api karma, digoreng dalam wajan minyak, dipenggal oleh pedang surgawi, dan ditusuk ribuan anak panah. Lagi dan lagi. Putaran demi putaran. Begitulah seterusnya, tak pernah berakhir. Ini tidak diragukan lagi adalah hukuman yang paling kejam, dan orang luar tidak akan pernah bisa memahaminya. Tidak, tidak, pergi. Xiao Chen, tolong, bunuh aku. Setelah hanya menjalani 2 putaran hukuman, Liu He Senzi dan Mo Yuan hampir pingsan, memohon belas kasihan dengan keras, tidak meminta kehidupan, tetapi hanya kematian. Ketika mereka mengira hukuman ini akan berlangsung selamanya dan tidak akan ada akhirnya, mereka tidak berani lagi memiliki keinginan sedikit pun untuk bertahan hidup. Jika saya bisa mati saat itu juga, itu pasti melegakan. Berhentilah bermimpi, kau tidak akan pernah bebas. Xiao Chen selalu menepati janjinya dan tidak ada alasan baginya untuk berhati lembut. Ia menatap Liu Si yang kebingungan dan berkata dengan dingin, pilar hukuman surgawi ini akan berdiri di sini mulai sekarang. Jangan coba-coba menyelamatkan mereka, atau membunuh mereka, untuk membantu mereka melarikan diri. Terlepas dari apakah kau bisa melakukannya atau tidak, jika kau benar-benar punya ide seperti itu, aku akan menghancurkan klan Phoenixmu hingga rata dengan tanah. Xiao Chen, kau. Betapapun Liu Si ingin bersabar, dia sangat marah mendengar perkataan Xiao Chen hingga wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Ini sama sekali bukan berarti negosiasi, ini jelas-jelas intimidasi. Jika membunuh Liu He Senzi dan Mo Yuan akan mengakhiri segalanya, dia akan menerimanya dengan berat hati. Tetapi Xiao Chen mengikat mereka berdua ke pilar Tianxing dan meninggalkannya di sana. Di masa depan, setiap kali orang-orang dari klan Phoenix datang dan pergi, mereka akan selalu melihat pemandangan ini dan dipaksa mengingat sejarah yang memalukan ini. Yang lebih penting, bagaimana seharusnya jawaban kita bila anak cucu kita bertanya tentang hal ini? Xiao Chen, bukankah itu terlalu berlebihan? Hao Kun ragu-ragu. Berlebihan. Tanya Xiao Chen dingin, ini belum berakhir. Liu He dan Mo Yuan hanyalah 2 dalang. Banyak orang di faksi mereka juga terlibat. Xiao Chen, jangan paksa aku mati bersamamu.
Liu Si kembali marah. Ia merasa benar-benar tak tahan lagi. Menghancurkan segalanya. Kata Xiao Chen dingin. Kalau kau punya nyali, silakan saja. Wah, kau terlalu sombong. Beberapa tetua klan Phoenix, yang geram, melompat keluar dari kerumunan penonton dan membungkuk kepada Liu Si. Leluhur Si, menoleransi dia secara membabi buta hanya akan membuatnya semakin berani. Kenapa kau harus membuang-buang napas untuk orang seperti dia? Kita masih punya metode peninggalan nenek moyang kita. Membunuhnya akan mudah. Maksudmu? Ekspresi Liu Si sedikit berubah ketika mendengar ini, dan dia berteriak, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Kecuali jika itu adalah bencana yang akan menghancurkan klan, itu tidak boleh diaktifkan. Leluhur Si, jika kita menyerah padanya hari ini, bahkan jika klan Phoenix masih bertahan, apa gunanya? Kita takkan pernah bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Seorang tetua tua, dengan semangat baja dan tekad yang kuat, berkata, jika kau bisa membunuh pencuri ini, aku, Liu Ping, akan menjadi orang pertama yang dikorbankan, menggunakan darahku untuk membuka jalan bagi klan Phoenix. Begitu dia selesai berbicara, di hadapan tatapan semua orang yang tercengang, tetua tua itu benar-benar meledak, dan darah segera memenuhi langit dan menggenang. Shizu, hitung aku. Tetua lain dari klan itu meledak, dan darah serta energinya menyembur keluar. Melihat kejadian itu, seluruh anggota klan Phoenix pun terharu dan menangis terseduh-seduh. Semuanya, hanya pengorbanan darah semua jiwa yang dapat membangkitkan kekuatan leluhur. Saatnya menggunakan nyawa dan darah kita untuk membela klan Phoenix. Seorang tetua suku berbicara dengan sedih, lalu mengorbankan dirinya dan meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Meskipun klan Phoenix selalu memiliki populasi kecil, setelah masa akumulasi yang tak terhitung jumlahnya, kini populasinya mencapai puluhan juta. Mereka sudah murka saat melihat perilaku brutal dan kejam Xiao Chen sebelumnya, dan sekarang saat mendengar pernyataan sang tetua dan tindakannya mengambil inisiatif dalam pengorbanan, darah mereka mendidih. Jika kau bisa melindungi klan Phoenix, nyawa tidak tampak begitu penting. Klan Phoenix tidak dapat dihina. Semuanya, maju. Shizu, kamu harus melindungi klan Phoenix dan jangan pernah menyerah. Dalam suasana seperti ini semua orang seakan menjadi gila, terutama beberapa anak muda yang tidak tahan lagi dengan suasana tersebut dan meledakkan diri untuk membuktikan tekadnya. Dalam sekejap, ribuan orang meledak dan mengorbankan diri mereka sendiri, menyebabkan darah dan energi melonjak. Hentikan di situ juga. Liu Si bersemangat dan ingin menghentikannya. Namun tren itu tidak relevan dan kata-katanya tidak memiliki otoritas, dan dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Dia tampak sedih dan bergumam pada dirinya sendiri. Betapa kejamnya pengorbanan darah semua jiwa. Leluhurnya mempercayakan klan Phoenix kepadanya, tetapi dia mengkhianatinya dan menyebabkan banyak orang berkorban dengan sia-sia. Apa yang sedang terjadi? Hao Kun sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa arti pengorbanan darah semua jiwa klan Phoenix. Namun dia samar-samar dapat menduga bahwa ini pastilah cara terakhir klan Phoenix, dan cara ini tidak boleh digunakan kecuali jika genosida terhadap klan tersebut sudah dekat. Selalu ada begitu banyak orang bodoh. Melihat ini, Xiao Chen tidak menunjukkan simpati atau belas kasihan, tetapi hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Diam. Apa yang kau, orang berdarah dingin dan egois sepertimu, tahu? Liu Si tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Xiao Chen dengan tatapan yang sangat dingin. Mereka bukan orang bodoh, mereka hanya mencintai keluarga ini dan rela berkorban demi kedamaian dan ketenangan keluarga ini. Aku tahu keberanian memang patut dikagumi, tapi itu hanya dieksploitasi oleh mereka yang punya motif tersembunyi. Kata Xiao Chen ringan. Apa katamu? Teriak Liu Si dengan marah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Xiao Chen masih bisa berkata seperti itu saat ini. Kalau kau tidak mengerti, lupakan saja. Aku terlalu malas menjelaskannya. Kata Xiao Chen, kau begitu mencintai klan Phoenix sampai mengorbankan dirimu untuk itu. Aku menyayangi teman-temanku dan membela mereka. Sebenarnya, kita pada dasarnya sama, hanya berbeda pendirian. Kau tidak bisa memintaku untuk mencintai klan Phoenix juga, kan? Dalam waktu singkat, puluhan ribu orang dari klan Phoenix mengorbankan diri. Keberanian ini sungguh mengagumkan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen, dia tidak akan tergerak sama sekali. Dia akan tetap melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Aku sungguh tidak bisa memaksamu. Yang bisa kulakukan hanyalah menepati pengorbanan ribuan orang. Mata Liu Si tampak sangat bertekad. Setelah sampai sejauh ini, kau maupun aku tidak bisa kembali. Apapun yang kau miliki, serang aku. Xiao Chen memegang tombak Plutosura, tampak tak kenal takut. Liu Si, apa yang akan kau lakukan? Hao Kun punya firasat buruk. Jurus terakhir, pengorbanan darah semua jiwa, dapat membangkitkan serangan leluhur. Jurus ini hanya memiliki 70% kekuatannya, tetapi cukup untuk membunuh siapapun di dunia ini. Nada bicara Liu Si dingin dan ekspresinya tegas, seolah-olah dia telah menyatakan kematian Xiao Chen. Bab 1625. Para dewa tidak diragukan lagi berada pada level yang sepenuhnya berbeda. Belum lagi 70% kekuatan dewa, bahkan 30% kekuatan dewa sudah cukup untuk membunuh puncak Great Sage dalam hitungan detik, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Seberapa mengerikankah kekuatan 70% itu? Mereka yang belum pernah menginjakan kaki di alam para dewa tidak akan pernah bisa membayangkannya.
Inilah kartu truf terhebat milik seorang dewa. Raja Iblis yang tak terkalahkan telah bertempur di alam dewa selama puluhan tahun, namun ia hanya dapat membantai keluarga kerajaan Tritunggal Maha Kudus dan orang-orang biasa dari luar, mencoba segala cara untuk memikat para elit suku dewa keluar, dan ia tidak berani menyerbu ke dalam markas suku dewa sendirian. Karena dia tidak yakin mampu melawan cara yang ditinggalkan para dewa. Ambil contoh metode klan Phoenix. 70% kekuatan para dewa sudah cukup untuk langsung menghancurkan Raja Iblis tak terkalahkan dan seluruh pasukan iblis yang dipimpinnya. Jika kamu masuk, kamu akan dimusnahkan. Liu Si, jangan. Hao Kun juga terkejut dengan kata-kata Liu Si. Kecuali iblis dari dunia gelap, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menahan 70% kekuatan dewa. Kekuatan semacam ini seharusnya digunakan untuk melawan iblis di dunia gelap. Bagaimana bisa digunakan pada Xiao Chen? Jelaslah bahwa Xiao Chen dan klan Phoenix akan memaksimalkan kepentingan mereka jika mereka bersatu, jadi mengapa mereka harus melakukan hal ini? Hao Kun, ini di luar kendalimu. Kata Liu Si, 10.000 orang sudah berkorban. Jika aku berhenti sekarang, bukankah pengorbanan mereka akan sia-sia? Sekarang, semua orang yang tidak penting, tinggalkan klan Phoenix. Siapapun yang menyentuh kekuatan para dewa akan mati. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian. Aduh, Xiao Chen sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ayo kita pergi dulu. Para dewa dan dewi cukup menyesal. Mereka mengira setelah Liu Si menunjukkan kelemahannya, Xiao Chen akan memberinya sedikit muka, dan mereka masing-masing akan mundur selangkah dan hidup damai. Mampu membuat dewa menyerah sudah merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Xiao Chen keras kepala dan bahkan bertindak terlalu jauh, memaksa klan Phoenix untuk menggunakan bahkan metode para dewa. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tentu saja, mereka tidak ingin mati bersama Xiao Chen, jadi mereka semua kembali melalui rute yang sama. Hao Kun ragu sejenak, tetapi tidak pergi. Ia hanya menjauh darinya. Seperti yang dikatakan Liu Si, dia tidak bisa lagi campur tangan. Meskipun ia berada di puncak Sage Agung, ia langsung hancur ketika berdiri di samping Xiao Chen. Mustahil baginya untuk menangkis serangan para dewa. Kemampuanmu membaca begitu lambat. Dibandingkan dengan kegugupan yang lain, Xiao Chen tetap teguh seperti batu, tak pernah mengubah sikapnya. Ia bahkan mengeluh bahwa kecepatan membangkitkan serangan leluhur terlalu lambat, membuatnya tak sabar. Mendengar ini, Liu Si berkata dengan dingin, kuharap kau tetap tenang dan kalem nanti. Itu akan dianggap kematian yang bermartabat. Apa kau tidak takut aku akan kabur seperti mereka? Xiao Chen tertawa. Kalau aku kabur sekarang, kekuatan yang kau bangkitkan hanya akan sia-sia, kan? Mengapa kamu tidak mencobanya? Liu Si mencibir. Mendengar ini, ekspresi Xiao Chen berubah. Dia tidak benar-benar melarikan diri, tetapi hanya melangkah beberapa langkah dengan santai. Namun tiba-tiba, ribuan jiwa yang menyimpan dendam terbang mendekat dan berkumpul di sekitar Xiao Chen, membentuk formasi isolasi dan menghalangi tindakan Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen dengan santai mengirimkan energi pedang, tetapi dengan suara, bang, energi pedang itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Formasi yang luar biasa. Xiao Chen tampak tenggelam dalam pikirannya. Barangkali, jika berbicara secara tegas, ini tidak lagi dapat dianggap sebagai suatu formasi, melainkan kehendak ribuan jiwa yang penuh dendam menyatu dengan kekuatan para dewa. Apakah kau menyadarinya sekarang? Tanya Liu Si dengan tenang, sebenarnya, sejak orang pertama dikorbankan, kekuatan leluhur telah diaktifkan. Kebencian orang yang mengorbankan akan menghalangi gerakanmu. Sebelum kekuatan leluhur sepenuhnya bangkit dan membunuhmu, kau tidak bisa pergi kemanapun dan hanya bisa menunggu kematian. Jadi begitu. Xiao Chen hanya berdiri di tempatnya dan berhenti bergerak. Apa kau tidak melawan lagi? Liu Si terkejut. Ia mengira Xiao Chen akan terus menyerang roh pendendam itu dengan ganas. Lagi pula, mengetahui bahwa kematian sudah dekat, siapakah yang rela duduk dan menunggu kematian sebelum menghabiskan seluruh energinya dan tidak mempunyai pilihan lain? Obsesi roh pendendam itu tidak sekuat yang kau katakan. Aku khawatir jika aku bertindak, aku akan meredam antusiasme dan motivasimu. Kata Xiao Chen, kekuatan para dewa masih asing bagiku. Kesempatan langka untuk menyaksikannya di sini. Liu Si tertegun sejenak, lalu dengan marah berkata, kamu begitu bodoh sampai tidak ada harapan. Xiao Chen benar-benar memperlakukan kekuatan para dewa sebagai sebuah pengalaman, seolah-olah dia tidak berpikir bahwa dia akan mati karena serangan para dewa. Pada saat ini, di tanah klan Phoenix, energi darah dari pengorbanan darah semua roh menyebar, membentuk lingkaran sihir berwarna darah yang besar. Lingkaran sihir berwarna darah pun teraktivasi, dan sebuah energi yang bahkan membuat takut para Grid Sage terkuat pun menimbulkan kekacauan di langit, yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Li. Dengan teriakan yang tajam dan jelas, energi darah dalam lingkaran sihir berkumpul menjadi burung Phoenix berwarna merah darah. Berbeda dengan hantu Phoenix yang dibuat oleh Liu Hezhenzi dan lainnya, Phoenix berwarna darah ini adalah wujud nyata dengan tubuh fisik dan bahkan mungkin memiliki kecerdasan. Leluhur. Gumam Liu Si lirih sambil menatap burung Phoenix berwarna merah darah, air mata mengalir di wajahnya sebelum ia menyadarinya. Kalau saja dia tidak diberi kepercayaan oleh leluhurnya untuk mengurus klan Phoenix, dia pasti akan mengikuti leluhurnya. Burung Phoenix berwarna darah ini adalah leluhur, dan juga bukan leluhur. Itu adalah bagian dari kekuatan yang ditinggalkan oleh leluhur, atau dapat dipahami sebagai klon.
Burung Phoenix berwarna darah itu jelas cerdas, tetapi ia tidak berkomunikasi dengan siapapun dan terus menatap Xiao Chen. Kemunculannya hanya untuk melindungi kehendak pengorbanan darah semua jiwa. Obsesi terakhir semua orang dalam pengorbanan darah Wanling sebelum kematian mereka adalah tujuan yang harus diselesaikan. Tidak diragukan lagi bahwa obsesi terakhir orang-orang dalam pengorbanan darah adalah membunuh Xiao Chen dan melindungi klan Phoenix. Tiba-tiba, burung Phoenix berwarna darah menyemburkan api merah, menjebak Xiao Chen di lautan api. Api leluhur Phoenix tentu saja tidak sebanding dengan api biasa. Xiao Chen berada di lautan api dan tiba-tiba merasakan kekuatannya ditekan. Sebuah kekuatan yang belum pernah ia temui atau rasakan sebelumnya membakar seluruh tubuhnya. Bukan hanya tubuh dan jiwanya, tetapi juga kekuatan magisnya, hukumnya, jalannya, dan dunianya semuanya terbakar di lautan api, menghilang dan retak sedikit demi sedikit, dan terkelupas darinya. Bahkan tombak Plutosura di tangannya meleleh dalam api, berubah menjadi genangan air keemasan yang mengalir ke tanah. Ini adalah pengalaman yang unik, berbeda dari serangan apapun yang pernah saya derita sebelumnya, atau pada tingkat yang berbeda. Sudah berakhir. Gumam Liu Si dalam hati, tampak lega, namun juga sangat sedih dan menyalahkan diri sendiri. Jadi bagaimana jika Xiao Chen terbunuh? Klan Phoenix mengorbankan puluhan ribu orang dan menggunakan kartu truf terkuat mereka, tetapi hanya membunuh Xiao Chen. Bagaimana jika klan Phoenix diserang lagi di masa mendatang? Bagaimana kita harus menanggapinya? Belum lagi yang jauh, mari kita bicara tentang klan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis tak terkalahkan. Jika berita ini tersebar hari ini, Raja Iblis tak terkalahkan kemungkinan besar akan mengerahkan pasukannya dan langsung menyerang klan Phoenix. Lalu, bagaimana klan Phoenix akan melawan? Bisakah klan Phoenix benar-benar dianggap sebagai pemenang pertempuran ini? Aduh, orang berbakat segenerasimu, kenapa begitu sembrono? Kekuatan para dewa tak bisa diganggu-gugat atau dilanggar. Hao Kun, leluhur gagak emas, menatap Xiao Chen yang perlahan meleleh di lautan api dengan penuh penyesalan. Kalau saja Xiao Chen tidak sembrono, memiliki sedikit lebih banyak rasionalitas, dan bersedia berbicara baik-baik dengan klan Phoenix, segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Bab 1626. Apakah kamu membunuh iblis itu? Tubuhnya meleleh. Sekalipun dia masih sadar, itu tak berguna. Dia tak bisa lepas dari nasib musnah. Tentu saja, tak seorang pun di dunia ini yang mampu menahan kekuatan leluhur. Pantas saja dia. Beraninya dia memprovokasi klan Phoenix kita seperti ini. Apa dia benar-benar berpikir kita, klan Phoenix, tidak punya cara untuk menghukumnya? Semua orang di klan Phoenix bersorak. Mereka sangat gembira ketika melihat Phoenix berwarna darah itu dengan mudah membunuh Xiao Chen. Sebenarnya, kita seharusnya tidak bahagia. Kita mengorbankan begitu banyak anggota suku kita dan menghabiskan kartu truf peninggalan leluhur kita. Seseorang mendesah di saat yang tidak tepat. Tiba-tiba seluruh hadirin terdiam, kepala mereka tertunduk. Memang, membunuh Xiao Chen demi kesenangan sesaat, kalau dipikir-pikir lagi, apakah itu benar-benar sepadan? Puluhan ribu rekan senegara yang mengorbankan nyawa mereka takkan pernah kembali. Sejak saat itu, klan Phoenix tak lagi mendapat perlindungan dari leluhur mereka, juga tak lagi punya kepercayaan diri untuk bersaing dengan dewa-dewa lain, dan berada dalam posisi genting. Tunggu, lihat. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke tengah lingkaran api dengan nada panik. Semua orang melihat dan menemukan bahwa Xiao Chen di lingkaran api sebenarnya telah berhenti meleleh, dan bagian tubuhnya yang telah meleleh sebelumnya terus-menerus terlahir kembali. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan para dewa? Liu Si terkejut dan sangat bingung. Bisakah tubuh yang telah dilarutkan oleh kekuatan ilahi dilahirkan kembali? Kekuatan para dewa memang unik. Setelah hening cukup lama, Xiao Chen akhirnya mengangkat kepalanya. Tidak ada kepanikan atau ketakutan di wajahnya, hanya kegembiraan yang tak terbayangkan. Bukan itu saja, kan? Kalau kau mau membunuhku dan memenuhi obsesi si pemberi kurban, kau harus lebih serius. Xiao Chen menatap burung Phoenix berwarna merah darah. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang lain di matanya kecuali burung Phoenix berwarna merah darah. Datang! Dengan teriakan heroik, tubuh Xiao Chen terlahir kembali sepenuhnya. Dengan ayunan tangan kanannya yang ringan, tombak Sura Pluto, yang telah dilebur menjadi emas dan air, juga ditata ulang dan dikembalikan ke bentuk aslinya, dan dipegang di tangannya. Kejahatan sepanjang masa. Sebuah tembakan dilepaskan, mengguncang seluruh dunia. Kekuatan jiwa yang penuh dendam dan lingkaran api itu pun hancur berkeping-keping. Kemudian, memanggil. Xiao Chen melesat keluar dan langsung muncul di depan burung Phoenix berwarna darah, membunuhnya dengan satu tembakan. Burung Phoenix berwarna darah itu memperlihatkan ekspresi terkejut dan ragu seperti manusia, lalu mundur tajam untuk menghindari tembakan Xiao Chen. Tetapi siapapun dapat melihat bahwa setitik darah jelas terkuras dari burung Phoenix berwarna darah itu dan lenyap begitu saja. Ini berarti ia terluka. Itu tidak mungkin. Liu Si menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak dapat menerimanya. Meskipun itu hanya klon kekuatan leluhur, bagaimana Xiao Chen bisa melawannya dan bahkan melukai klon leluhur? Ada apa? Hao Kun juga merasa luar biasa. Adegan ini bertentangan dengan pemahamannya. Bisakah manusia melawan kekuatan Tuhan? Hanya itukah jalannya? Bayangkan mengorbankan dirimu untuk membangkitkan rakyatmu. Kalau mereka tidak bisa membunuhku, mereka mungkin akan mati dengan penyesalan.
Xiao Chen sedang dalam kondisi gila, sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya tenang dan rendah hati, seolah-olah dia dirasuki setan. Li, burung phoenix berwarna darah itu tampak benar-benar murka mendengar perkataan Xiao Chen, melepaskan seluruh kekuatan sucinya, seluruh tubuhnya bermandikan api, seperti matahari. Untuk sesaat, waktu dan ruang menjadi kacau, langit runtuh dan bumi tenggelam, yin dan yang terbalik, 6 jalur hancur, dan segala macam penglihatan mengerikan sering terjadi. Jelaslah, burung phoenix berwarna darah itu sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang. Setelah pukulan ini, ia akan menghilang. Namun serangan ini setara dengan serangan berkekuatan 70% kekuatan dewa, dan dapat membunuh makhluk apapun di bawah dewa sejati. Itulah yang membuatnya menyenangkan. Darah Xiao Chen mendidih, dan dia memegang tombak jahat di tangannya, siap menghadapi gerakan ini secara langsung. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di sebuah lembah terpencil di sebelah barat klan Phoenix, seorang wanita bergaun ungu merasakan pertempuran antara Blood Phoenix dan Xiao Chen, dan dia terbangun dari nirvana dan tiba-tiba membuka matanya. Xiao Chen. Dengan pikirannya, sosok wanita berpakaian ungu itu lenyap begitu saja dan hampir seketika tiba di medan perang, menghalangi Xiao Chen dan berteriak pada burung phoenix berwarna darah, jangan sakiti dia. Siapa yang berani ikut campur dalam pertempuran ini? Dia adalah. Sepertinya itu Dai Qianwu. Banyak orang dari klan Phoenix berbisik satu sama lain dan mengenali wanita dalam gaun ungu itu. Apa yang dilakukan putra Dewa Liu He bukanlah rahasia di klan Phoenix, tetapi meskipun beberapa orang merasa bahwa putra Dewa melakukan sesuatu yang tidak adil, mereka tidak berani mengatakan apapun. Kenapa Dai Qianwu ada di sini? Bukankah dia dipaksa melarikan diri oleh putra Dewa? Putra Dewa telah mengirim banyak orang dan mencari hampir seluruh alam dewa, tetapi tidak dapat menemukannya. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Jadi, Dai Qianwu bersembunyi di klan selama ini. Banyak orang menganggap Dai Qianwu sangat berani, tetapi di saat yang sama mereka merasa ada yang tidak beres. Bersembunyi di klan Phoenix memang tak terduga, tetapi setelah sekian lama, seharusnya tak seorang pun menyadari kehadirannya. Bagaimana dia bisa sepenuhnya menyembunyikan keberadaannya? Mati Qianwu. Liu Xi tidak mengenal Dai Qianwu. Jika Xiao Chen tidak menyebabkan keributan seperti itu di klan Phoenix kali ini, dia tidak akan muncul selama jutaan tahun. Sama seperti leluhur gagak emas, dia hanyalah legenda. Yang mengejutkannya bukanlah Dai Qianwu sebagai pribadi, tetapi setelah Dai Qianwu muncul dan berdiri di depan Xiao Chen, burung Phoenix berwarna darah itu benar-benar berhenti menyerang. Pergerakan aneh tadi dengan jelas menunjukkan bahwa Blood Phoenix sangat marah dan bertekad untuk membunuh Xiao Chen dengan sekuat tenaga. Secara logika, siapa saja yang berani menghentikannya akan dikubur bersama Xiao Chen. Liu Xi merasa bahwa bahkan jika dia berlari untuk berdiri bersama Xiao Chen, Blood Phoenix tidak akan berhati lembut dan akan membunuhnya bersama-sama. Karena Blood Phoenix didorong oleh obsesi mengorbankan semua jiwa, tujuan membunuh Xiao Chen lebih penting daripada peristiwa lainnya. Namun bagaimana dengan Dai Qianwu? Nona kupu-kupu. Ketika Xiao Chen melihat Dai Qianwu, dia berangsur-angsur kembali normal. Meskipun pertarungannya seru, dia bahkan lebih gembira melihat Dai Qianwu aman dan sehat. Bukankah itu nama yang terlalu asing? Dai Qianwu berbalik dan tersenyum, kalau kau menganggapku teman, panggil saja aku dengan namaku, ya. Xiao Chen sedikit terkejut dan bertanya dengan aneh, mengapa aku merasa kamu berbeda dari sebelumnya? Meskipun Dai Qianwu berada tepat di depannya, Xiao Chen memiliki ilusi bahwa dia hanyalah kehampaan, seperti peri, sulit dipahami dan tidak dapat diprediksi. Yah, ada sesuatu yang terjadi yang sangat mengubahku. Dai Qianwu tersenyum ringan, membuat orang-orang merasa seperti angin musim semi. Bagaimana kau menghentikannya? Xiao Chen menunjuk burung phoenix berwarna merah darah. Sungguh membingungkan bahwa obsesi dengan pengorbanan darah semua jiwa akan berakhir karena kemunculan Dai Qianwu. Aku tidak sepenuhnya mengerti ini, tapi aku tahu ini tidak akan menyakitiku. Kata Dai Qianwu serius, ini memberiku perasaan keintiman yang istimewa. Rasa keakraban. Xiao Chen bahkan lebih terkejut. Phoenix berwarna darah ini adalah inkarnasi dari leluhur Phoenix. Apakah Dai Qianwu berkerabat dengan Phoenix leluhur? Ledakan. Pada saat ini, burung Phoenix merah darah tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah lainnya. Berbeda dengan kemarahannya sebelumnya, kali ini ia tampak memiliki kegembiraan yang tak terungkapkan. Karena keterbatasan waktu, sosoknya perlahan meredup dan hampir menghilang. Ia tidak memilih untuk terus menyerang Xiao Chen, melainkan berubah menjadi bola cahaya darah dan menyerbu tubuh Dai Qianwu. Bab 1627. Burung Phoenix berwarna darah memasuki tubuh Dai Qianwu, dan Dai Qianwu tampak langsung tersublimasi. Aliran udara yang kacau menyelimutinya, cahaya spiritual bersinar terang, rok ungunya berkibar, dan sosoknya menjadi lebih halus dan tak nyata daripada sebelumnya. Dia benar-benar bisa menahan kekuatan leluhur, ini. Liu Xi terkejut ketika melihat pemandangan ini. Kekuatan leluhur itu begitu besar dan istimewa sehingga orang biasa sama sekali tidak akan sanggup menahannya, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Metode Blood Phoenix yang memasuki tubuh Dai Qianwu secara langsung jauh lebih berbahaya daripada mewarisi garis keturunan dewa sejati. Namun Dai Qianwu tidak merasakan penolakan atau ketidaknyamanan apapun, dan langsung menerima kekuatan ini, sangat cocok. Untuk bisa menyerap kekuatan leluhur secara langsung, hanya anak leluhur itu sendiri yang bisa melakukannya. Tidak mungkin, mungkinkah dia?
Liu Xi memikirkan sebuah kemungkinan, dan langsung menjadi bersemangat, dan dengan cepat bergegas ke Dai Qianwu. Senior, barusan. Dai Qianwu mengira Liu Xi datang ke sini untuk menuduhnya melakukan sesuatu, jadi dia menyatakan ketidakbersalahannya dan berkata dia tidak tahu kalau burung phoenix berwarna darah itu tiba-tiba akan memasuki tubuhnya. Tentu saja, leluhur memilihmu karena suatu alasan. Tapi, apa kau tidak kenal leluhurmu? Liu Xi tampak terkejut. Dai Qianwu menggelengkan kepalanya, aku hanya merasakan keakraban. Secara tidak sadar, aku merasa itu tidak akan menyakitiku, tapi aku tidak tahu kenapa. Rasa keintiman. Liu Xi tersenyum mendengarnya, tentu saja, dia orang terdekat dalam hidupmu. Hah? Dai Qianwu mengungkapkan kebingungannya. Biar ku ceritakan sebuah kisah. Liu Xi mendesah, pikirannya seakan melayang kembali ke zaman kuno saat ia bercerita. Di masa lalu, seekor burung dewa muncul dari kekacauan, terluka, dan mendarat di sebuah benua. Ia diselamatkan dan hidup selamanya di benua yang indah ini, kaya akan energi spiritual dan diberkati dengan pegunungan yang indah serta perairan yang jernih. Namun, benua ini tidak sedamai yang dibayangkan. Benua ini sering diserbu oleh kekuatan jahat, dan alamnya berulang kali tercemar dan hancur. Burung dewa telah mengembangkan rasa memiliki terhadap benua ini, dan bertekad untuk melindunginya bersama beberapa ras kuat di benua ini. Meskipun kita telah mengusir kegelapan beberapa kali, kegelapan itu tidak akan pernah berhenti. Seiring berjalannya waktu, burung ilahi menyadari bahwa daratan telah menderita kerugian besar dan pada akhirnya akan habis. Kekuatan baru dibutuhkan. Lalu burung dewa itu menelan biji teratai yang dibawa keluar dari kekacauan, lalu mulai memelihara kehidupan dengan energi ilahinya sendiri. Pada tingkat dewa, bahkan jika mereka melahirkan keturunan, itu pada dasarnya adalah reproduksi aseksual dan tidak memerlukan partisipasi laki-laki. Jika reproduksi seksual benar-benar diperlukan, setidaknya harus dilakukan antara orang-orang yang statusnya cocok, jika tidak, garis keturunan akan terkontaminasi. Liu Xi melanjutkan, setelah miliaran tahun kehamilan, bayi itu akhirnya lahir. Dan ia kembar, laki-laki dan perempuan. Kembar, laki-laki dan perempuan. Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk menyela ketika mendengar ini. Liu Xi sengaja menceritakan kisah ini, dan burung mitos itu pastilah leluhur burung phoenix. Dia telah mendengar rumor tentang phoenix leluhur, yang telah melahirkan seorang putra, leluhur klan merak. Tetapi dia benar-benar tidak tahu bahwa leluhur phoenix memiliki seorang putri, yang merupakan anak kembar laki-laki dan perempuan dengan leluhur merak, dan tidak ada rumor di dunia luar. Memang, kau seharusnya sudah menebaknya. Janin naga yang dikandung oleh phoenix leluhur adalah leluhur merak. Mungkin karena benih teratai kekacauan yang tercampur di dalamnya, leluhur merak dan phoenix leluhur memiliki wujud yang berbeda, tetapi bakat mereka tak tertandingi. Dalam waktu singkat, mereka hampir setara dengan phoenix leluhur. Bagaimana dengan si kembar phoenix? Tanya Dai Qianwu. Karena mereka kembar naga dan phoenix, dan si kembar naga itu sangat mengerikan, seharusnya si kembar phoenix juga tidak jauh lebih buruk. Kenapa kita belum pernah mendengar tentang mereka? Karena bukan itu masalahnya. Liu Xi menggelengkan kepalanya. Alasan janin naga begitu jahat adalah karena nutrisi dari janin phoenix juga dirampas selama masa kehamilan. Karena itu, ketika janin phoenix lahir, ia bukan jenius, melainkan sia-sia belaka. Tidak berguna. Xiao Chen dan Dai Qianwu saling memandang, keduanya meratapi nasib yang mempermainkan mereka. Saat itu, leluhur phoenix terobsesi melawan kegelapan. Ia sangat menyayangi leluhur merak yang sangat berbakat dan memberinya semua sumber daya serta perawatan terbaik. Sedangkan yang satunya, aduh. Liu Xi mengenang masa lalu dengan sedih dan iba. Mendengar ini, Xiao Chen dan Dai Qianwu keduanya terdiam. Jelas saja, dengan adanya orang jenius seperti leluhur merak, orang tersebut pasti akan diabaikan, diasingkan, diabaikan begitu saja, dan bahkan dicemooh. Pei Anqi ditinggalkan oleh keluarga kerajaan Daluo karena dia tidak mampu berlatih, apalagi menjadi keturunan dewa. Yang bernama Liu Li, itu terlahir lebih rendah daripada orang biasa. Namun, ia sangat menghormati ibunya dan ingin menerima kasih sayang serta perhatiannya seperti kakaknya. Ia memulai latihan kerasnya di usia muda. Ia sangat yakin bahwa selama ia bekerja keras, ia pasti akan menerima perhatian dan pujian dari ibunya. Dibandingkan dengan leluhur merak, Liu Li menerima terlalu sedikit dari leluhur phoenix. Ia tidak pernah menyimpan dendam dan selalu menghormati leluhur phoenix. Karena kurang berbakat, ia membuat hadiah sendiri untuk menyenangkan leluhur phoenix, tetapi leluhur phoenix selalu memarahinya karena dianggap kurang terpelajar dan tidak berguna. Mengapa ini terjadi? Mendengar ini, Dai Qianwu merasa tidak adil bagi Liu Li. Jelaslah leluhur merak yang telah mengambil segalanya darinya, itu bukan salahnya. Dengan kata lain, dia pantas mendapatkan setengah penghargaan atas pencapaian leluhur merak. Mengapa dia mengincarnya, bahkan ibunya yang terhormat pun tidak menyukainya. Beberapa hal hanya bisa dipahami setelah kehilangannya. Liu Xi mendesah. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia teringat Bu Yunyan dan merasakan hal yang sama. Dalam kehidupan ini, alasannya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya adalah karena dia tidak ingin kejadian seperti yang dialami Bu Yunyan terulang kembali. Saat itu saya sedang mengikuti Zhu Fenghuang, dan saya sering melihat Liu Li duduk sendirian di tangga, tenggelam dalam pikirannya. Tapi begitu ada yang mendekat, dia akan tersenyum untuk menyembunyikan rasa frustrasinya. Dia
Dai Qianwu merasa sangat tidak nyaman karena suatu alasan dan bertanya, apa yang terjadi padanya. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Su Fenghuang. Liu Xi berkata, apa? Tanya Dai Qianwu, apa yang terjadi? Meskipun leluhur merak berbakat dan luar biasa, ia menjadi sombong karena statusnya yang dimanja. Lambat laun, karakternya menjadi sangat buruk, dan ia bahkan memberontak terhadap leluhur Phoenix. Liu Xi berkata, saat itu, leluhur Pangu dan leluhur Phoenix memiliki hubungan yang sangat baik. Suatu hari, leluhur Pangu merasakan adanya makhluk jahat yang muncul di tengah kekacauan, dan ingin menyelidikinya. Sebelum pergi, ia memberikan batu kristal Chaos misterius kepada leluhur Phoenix untuk diamankan. Kemudian, batu kristal Chaos secara tidak sengaja ditemukan oleh leluhur merak. Ia meminta batu kristal Chaos kepada leluhur Phoenix, mengatakan bahwa ia ingin mengembangkan kekuatan magis bawaannya, tetapi leluhur Phoenix menolak. Ini pertama kalinya leluhur Phoenix menolak permintaan leluhur merak, karena batu kristal kekacauan itu milik leluhur Pangu, dan dia tidak berhak memberikannya. Lagi pula, kekuatan magis bawaan leluhur merak hanya membutuhkan 5 bulu dewa miliknya sendiri, dan sama sekali tidak membutuhkan batu kristal kekacauan. Leluhur merak itu serakah. Siapa sangka setelah penolakan pertama ini, leluhur merak langsung menyimpan dendam terhadap leluhur Phoenix, bahkan tiba-tiba menyerang leluhur Phoenix suatu hari nanti. Bab 1628. Dia lebih buruk dari binatang. Aku sudah memberinya hal-hal terbaik, semua yang bisa kuberikan, tapi dia masih saja melakukan hal yang begitu keterlaluan, sampai menyerang ibunya sendiri. Dai Qianwu tidak dapat membayangkan betapa jahatnya hati leluhur merak hingga melakukan hal seperti itu. Kemanjaan yang berlebihan pasti akan berujung pada hasil seperti ini. Ini adalah tujuan yang ditabur oleh Phoenix leluhur itu sendiri, dan harus menanggung akibatnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kau, Liu Xi secara naluriah ingin memarahi Xiao Chen, tetapi tiba-tiba berhenti dan berkata tanpa daya, mungkin kau benar. Guru leluhur Phoenix tidak sebaik orang biasa dalam mendidik anak-anak mereka. Itu benar. Jangan terlalu buta dalam mengagumi seseorang. Kekurangan tetaplah kekurangan. Tak ada gunanya mencoba menutupi kekurangan. Tanya Xiao Chen. Apa yang terjadi selanjutnya? Meskipun leluhur merak telah mencapai pencerahan pada saat itu, kekuatan magis bawaannya belum berkembang, sehingga secara harfiah, ia masih kalah dari leluhur Phoenix. Namun, leluhur Phoenix sama sekali tidak siap dan menjadi korban serangan mendadak. Kekuatannya berkurang hingga kurang dari 50%. Setelah bertarung dengan leluhur merak selama 3 hari 3 malam, ia hampir kelelahan. Di saat yang paling genting, Liu Li melangkah maju. Kekuatannya terbatas, dan ia jelas tak mampu mengalahkan leluhur merak, jadi ia mengorbankan dirinya, mengembalikan seluruh esensi kehidupan dan kekuatan ilahinya kepada leluhur Phoenix. Hal ini memungkinkan leluhur Phoenix mendapatkan kembali kekuatannya dan mengusir leluhur merak. Pertempuran itu dimenangkan, tetapi Su Fenghuang patah hati. Saat Liu Xi mengorbankan dirinya, ia akhirnya tersadar. Ia bisa menghadapi pengkhianatan putra dewa merak dengan tenang, tetapi kehilangan Liu Li membuatnya dipenuhi kebencian dan rasa bersalah, perasaan yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Sekalipun dia dewa, sulit menemukan cara untuk menghidupkannya kembali. Setelah cerita itu tersampaikan, Liu Xi pun terpuruk. Dendam antara dirinya dan Xiao Chen sebelumnya seolah sirna, atau ia tak lagi tega memedulikannya. Setelah mengatakan begitu banyak, apakah kau curiga bahwa Dai Qianwu ada hubungannya dengan Liu Li? Xiao Chen tiba-tiba berkata, ah, tidak mungkin. Seru Dai Qianwu kaget, bagaimana mungkin? Aku tidak tahu apa-apa. Tidakkah kau merasa akrab dengan Phoenix leluhur? Tanya Xiao Chen. Itu saja tidak membuktikan apa-apa. Dai Qianwu ragu-ragu. Lagi pula, aku dari bumi sama sepertimu. Liu Li tewas di benua itu. Bahkan jika dia bereinkarnasi, itu terlalu absurd. Benua itu merupakan bentuk paling primitif dari alam dewa. Jelas Liu Xi. Saat itu, belum ada alam fana, alam kultivasi, alam abadi, atau alam dewa, apalagi 33 langit. Hanya ada satu benua. Hanya melalui berbagai peran dan tindakan para dewa, ruang angkasa terbuka dan terisolasi, secara bertahap berevolusi menjadi bentuknya saat ini. Liu Xi menatap Dai Qianwu dengan tatapan lembut dan berkata, jadi, jika reinkarnasi benar-benar ada, tidak mengherankan jika kau bereinkarnasi dimanapun. Satu-satunya hal yang menarik adalah, kekuatan apa yang membangkitkanmu? Terbangun oleh kekuatan. Dai Qianwu mengungkapkan keraguan dan kebingungan. Phoenix leluhur tidak memiliki cara untuk menghidupkan kembali orang mati, tetapi ia pernah meminta nasihat dari seorang Buddha leluhur yang tercerahkan dari klan Buddha. Mengikuti bimbingannya, Buddha leluhur memerintahkannya untuk mempraktikkan ajaran Buddha di kuil kuno Lei Yin selama 30 juta tahun, melantunkan namanya siang dan malam, memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi. Namun, reinkarnasi ini tersembunyi, dengan banyak ketidakpastian, dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali menjadi Liu Li seperti semula. Namun, jika ada kekuatan eksternal yang merangsang dan mengganggu, mungkin ia dapat perlahan-lahan berubah kembali menjadi Liu Li. Ketika Xiao Chen mendengar ini, hatinya tergerak. Dia teringat akan hati surgawi Xia Xiyun yang indah. Menurut jiwa yang tersisa di tubuh Xia Xiyun, hati Dao Linglong surgawi juga membutuhkan rangsangan eksternal untuk bangkit kembali. Jika tidak ada gangguan eksternal, itu mungkin tidak akan pernah muncul seumur hidup, dan Xia Xiyun akan menjalani kehidupan 100 tahun dengan tergesa-gesa seperti orang biasa.
Faktanya, bukan hanya Dai Qianwu dan Xia Xiyun saja, masih banyak contoh seperti itu di sekitarnya. Mungkin ada unsur kebetulan, tetapi yang lebih penting, itu adalah campur tangan takdir dan sebab akibat. Dai Qianwu merasa ada yang tidak beres ketika mendengar ini, dan berkata dengan sedih, "Senior, tolong jangan berasumsi aku Liu Li. Bukankah kau bilang aku akan kembali menjadi Liu Li ketika dirangsang oleh faktor eksternal? Tapi aku belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali menjadi Liu Li saat ini, jadi." "Tidak, meskipun kau masih belum memiliki ingatan Liu Li, kau sudah berubah." Liu Xi berkata dengan serius, "Kekuatan Phoenix leluhur bukanlah sesuatu yang bisa ditahan semua orang. Bahkan jika aku tersentuh sedikit saja, jiwaku akan hancur. Tapi kau tidak hanya bisa menahan kekuatan ini, tetapi juga menyamainya dengan sempurna. Ini adalah tanda transformasi. Aku." Dai Qianwu menatap tangannya dengan tatapan kosong. Saat burung Phoenix berwarna darah itu menyerbu ke dalam tubuhnya, dia memang merasakan suatu keadaan yang sangat luar biasa, seakan-akan ada kekuatan yang tak terkira dalam tubuhnya. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak peduli apakah kau Liu Li di kehidupan sebelumnya, setidaknya kau Dai Qianwu di kehidupan ini. Cukuplah berpegang teguh pada apa yang kau inginkan di hatimu," kata Xiao Chen. "Ya." Dai Qianwu mengangguk, dan juga sedikit mengetahuinya. "Sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, apakah kita masih akan bertarung?" Xiao Chen menatap Liu Xi. Setelah kegembiraannya mereda, ia kehilangan semangat juangnya. "Liu Li ada di pihakmu, jadi untuk apa bertarung?" Liu Xi tampaknya sudah yakin bahwa Dai Qianwu adalah Liu Li. Ia tersenyum pahit dan menggelengkan kepala, lagi pula, Liu He dan gengnya berani berkomplot melawan Liu Li. "Jika kau tidak bertindak, aku akan menghukum mereka. Apakah kita sekarang sepaham?" Xiao Chen tertawa, dengan sedikit nada sarkasme. Namun Liu Xi tampaknya tidak menyadari sindiran Xiao Chen, dan mendesah dalam hati, sayang sekali mereka yang mengorbankan dirinya mati sia-sia. "Sudah kubilang sebelumnya, mereka hanya diperalat," kata Xiao Chen, "coba pikirkan sendiri. Bukankah mereka yang awalnya memimpin pengorbanan itu dari faksi putra Dewa Liu He?" Ini, Liu Xi memikirkannya dengan hati-hati, dan tampaknya itu benar. Orang-orang itu mulai berhamburan keluar setelah mendengar saya mengatakan ingin membersihkan orang-orang dari faksi Liu He Gatsen. 2 atau 3 orang memimpin, membuat pernyataan dan pengorbanan yang berapi-api, dan menghasut orang-orang. Pada akhirnya, mereka yang tewas pada dasarnya adalah anak-anak muda dari klan Phoenix. Mereka muda dan energi, berhati polos, dan tak tahan dengan hasutan. Ketika kepala mereka panas, mereka tak peduli apapun, kata Xiao Chen tanpa daya. Ketika Liu Xi mendengar ini, ekspresinya berubah. 10.000 orang dikorbankan, dan kecuali beberapa tetua yang memimpin inisiatif di awal, sisanya memang hanya orang biasa, yang sebagian besarnya relatif muda. Mungkinkah benar, seperti yang dikatakan Xiao Chen, bahwa orang-orang dari faksi putra Dewa Liu He sengaja menghasut untuk melindungi diri mereka sendiri? Ini benar-benar keterlaluan. Ekspresi Liu Xi tampak sangat muram. Tentu saja, penyebab utama masalah ini tetaplah aku. Mereka mudah terprovokasi karena kebencian mereka kepadaku terlalu kuat, kata Xiao Chen, tapi aku punya prinsip sendiri. Jika itu terjadi lagi, aku akan tetap menyelesaikan masalah ini dengan cara ini. Lupakan soal kau mengorbankan 10.000 orang, bahkan jika kau mengorbankan semua orang, aku tidak akan cemberut. Kamu. Liu Xi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sudah begini, tidak bisakah kamu melunakkan sikapmu sekali ini? Itu cuma emosiku. Aku tidak bisa mengubahnya. Kata Xiao Chen, baiklah, karena kita tidak akan bertengkar lagi, sudahlah, kita akhiri saja. Setelah selesai berbicara, seorang pemuda berjubah panjang tiba-tiba terbang perlahan. Ia menunjukkan ekspresi lembut di wajahnya dan mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Chen. Ia berkata, aku adalah putra dewa klan Pangu. Hari ini, aku mendapat kehormatan untuk menyaksikan wujud ilahi dan sakti saudara Xiao. Sungguh suatu kehormatan. Bolehkah aku berbicara sedikit secara pribadi? Bab 1629. Kau benar-benar berani. Para dewa dan dewi lainnya sudah pergi, tapi hanya kau yang tetap tinggal dengan tenang. Xiao Chen menatap pemuda bergaun panjang itu dengan kagum. Faktanya, dia memperhatikan pihak lain selama pertemuan suku Jinwu. Pertama-tama, nama suku Pangu memiliki arti penting. Kedua, pemuda berjubah panjang ini sendiri sungguh luar biasa, berbeda sekali dengan putra-putra dan dewi-dewi dewa lainnya. Tanpa menggunakan darah dewa sejati, ia telah mencapai tahap awal kultivasi Sage Agung. Ia menggunakan senjata sihir penyembunyi untuk menyembunyikan napasnya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya dari Xiao Chen. Klan Pangu sebenarnya dapat dianggap sebagai pemimpin semua dewa, namun leluhur Pangu telah meninggalkan alam para dewa pada zaman yang tak terhitung lamanya, saat ia meninggalkan kristal kekacauan kepada Phoenix leluhur dan tidak pernah kembali, yang mengakibatkan kemunduran klan Pangu secara bertahap. Namun, Xiao Chen merasa bahwa kemunduran klan Pangu semata-mata karena mereka tidak ingin menonjolkan diri dan tidak ingin bersaing dengan dewa-dewa lain. Faktanya, fondasi mereka masih yang terkuat di antara para dewa. Selain itu, Xiao Chen peduli dengan hal lain. Apakah Pangu, sang leluhur, berkerabat dengan pencipta dunia yang berkuasa dalam mitologi dan legenda, ataukah mereka orang yang sama? Aku hanya penasaran seberapa jauh kakak Xiao bisa melangkah.
Putra Pangu itu sangat anggun. Menghadapi Xiao Chen, ia tidak terlalu sombong maupun rendah hati. Baiklah. Xiao Chen melirik Liu Xi dan Hao Kun, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menangkap Putra Pangu. Pangu sedikit terkejut dan secara naluri ingin menolak, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa menolak sama sekali. Saat Xiao Chen menangkapnya, dia merasa seperti seekor semut, hidup dan matinya berada dalam kendali Xiao Chen. Sungguh mengerikan kultivasi itu. Hati Putra Dewa Pangu bergejolak beberapa kali, dan ia harus menggunakan metode mental Pangu untuk menenangkan dirinya. Meskipun saya pernah melihat keberanian Xiao Chen dalam melawan Blood Phoenix sebelumnya, menyaksikannya dan mengalaminya sendiri adalah dua pengalaman yang sangat berbeda, perbedaannya sangat besar. Tak lama kemudian, Putra Dewa Pangu mendapati dirinya dan Xiao Chen muncul di suatu alam semesta asing yang luas dan kosong. Ini jelas merupakan ruang alien sementara yang dibuka begitu saja oleh Xiao Chen, tetapi aturannya lengkap dan ruangnya sangat stabil, seperti dunia kecil. Katakan padaku, apakah ada sesuatu yang harus kau katakan padaku sendirian? Xiao Chen menatap Putra Pangu. Putra Pangu akhirnya merasa sedikit lebih hormat dan berkata, Tuan Muda Xiao, ada sebuah dinding batu di tanah leluhur klan Pangu kami, yang disebut Dinding Batu Abadi, yang mencatat nama-nama banyak tokoh terkemuka dari zaman kuno hingga saat ini. Melihat penampilanmu yang luar biasa hari ini, engkau sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki Dinding Batu Abadi. Jadi, jika engkau ada waktu luang, silakan datang ke klan Pangu kami dan tuliskan namamu di Dinding Batu Abadi. Meninggalkan nama di Dinding Batu Abadi. Xiao Chen terkejut mendengarnya. Siapa yang biasanya meninggalkan nama di sana? Semua dewa ada di sini, dan ada juga sekelompok orang di bawah para dewa, seperti leluhur klan Es, Resi Agung Lingua, Putra Sulung Zulong Sukui, Dewa Sebab Akibat, Dewa Takdir, dan seterusnya. Kata Putra Dewa Pangu. Apakah mereka semua tokoh terkenal sepanjang masa? Xiao Chen merasa sangat tertarik. Memang, kata Putra Dewa Pangu, tapi tembok batu abadi punya kehendaknya sendiri. Aku hanya bertanggung jawab atas undangannya. Bisa atau tidaknya kau meninggalkan namamu di tembok batu abadi bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Aku tahu itu. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Ia memang tertarik pada tembok batu abadi, tapi itu hanya sekadar ketertarikan. Apapun hasilnya nanti, ia tidak akan menganggapnya terlalu serius. Ngomong-ngomong, kamu baru saja menyebut Dewa Takdir. Xiao Chen tak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu kenal orang ini? Menurut rumor dari dunia luar, hanya sedikit orang yang mempraktikkan jalan takdir, dan tak seorang pun di dunia ini berani menyebut dirinya Dewa Takdir. Bahkan banyak orang kuat di makam samsara tidak mengetahui keberadaan Dewa Takdir, dan mereka menghormati Dewa Sebab Akibat. Namun Xiao Chen telah bertemu dengan Dewa Takdir 9 Surga, dan dia menyimpulkan bahwa Dewa Takdir yang disebutkan oleh Dewa Takdir 9 Surga adalah Dewa Takdir yang namanya terukir di Dinding Batu Abadi. Penguasa takdir ini jelas telah mengincarnya. Meskipun ia tidak takut, ia tetap harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Aku hanya mendengar sedikit-sedikit dari leluhurku. Kenang Putra Pangu. Konon, orang ini benar-benar yang terhebat di antara para dewa, bahkan mampu berinteraksi dengan para dewa sendiri, dan dihormati semua dewa. Namun, keberadaannya sulit ditemukan, dan ia jarang meninggalkan jejak di dunia manusia. Aku tidak tahu apakah ia sengaja tidak menonjolkan diri, atau ia memang terlalu menyendiri untuk bergaul dengan manusia. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih sudah memberitahuku. Tidak, sama-sama. Klan Pangu tidak jauh dari klan Phoenix, jadi Putra Pangu langsung pergi. Sebelum pergi, ia berkata bahwa ia akan sepenuhnya mendukung keputusan apapun yang dibuat oleh Xiao Chen dan bekerja sama untuk menghadapi Raja Iblis tak terkalahkan. Xiao Chen kembali ke klan Phoenix. Liu Xi telah pergi untuk mengevakuasi orang-orang klan Phoenix dan mulai mengatur kembali klan Phoenix. Fraksi Liu He Senzi adalah organisasi besar. Mereka mengerahkan 2 atau 3 prajurit maut untuk menghasut rakyat. Rakyat lainnya ingin duduk santai, tetapi Liu Xi tentu saja tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Apa yang kalian bicarakan? Hao Kun, yang telah menunggu Xiao Chen, bertanya. Jika aku memberitahumu sekarang, tidak perlu pergi ke tempat lain untuk berbicara sendirian. Kata Xiao Chen. Hao Kun tersenyum canggung mendengarnya, aku hanya bertanya tanpa sadar. Aku tidak bisa mengendalikan mulutku, jadi jangan salahkan aku. Ada seorang wanita anggun di samping Dai Qianwu. Tak lain dan tak bukan adalah gurunya, Raja Suci Lan Yu. Status Raja Suci Lan Yu di klan Phoenix tidaklah tinggi maupun rendah, mungkin seorang manajer tingkat menengah. Meskipun ia dipenjara oleh putra Dewa Liu He, ia tidak mempersulit Lan Yu. Xiao Chen, kau benar-benar membuka mataku. Kau pantas menjadi orang yang kupilih, Lan Yu. Lan Yu menatap Xiao Chen, hatinya bergejolak. Awalnya dia setuju dengan Xiao Chen hanya karena dia terlalu memanjakan Dai Qianwu. Dia tidak pernah memperlakukan Dai Qianwu sebagai murid, tetapi lebih sebagai putrinya. Dai Qianwu akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertemukan orang yang disukainya. Faktanya, saat itu, dia merasa Xiao Chen tidak layak untuk Dai Qianwu. Dai Qianwu memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih kuat dari garis keturunan putra dewa. Namun, Xiao Chen mengalahkan Qi Yuqing di Menara Suci terakhir kali, dan kali ini Xiao Chen bahkan membunuh klan Phoenix dan tidak dirugikan melawan klon leluhur, yang benar-benar membalikkan pikirannya.
Bahkan jika Dai Qianwu benar-benar reinkarnasi dari putri leluhur Liuli, Xiao Chen lebih dari cukup untuk menandingi Dai Qianwu. Liuli tidak menerima perhatian apapun dari Phoenix leluhur saat itu. Sekarang setelah dia bertemu denganmu sebagai gurunya, mungkin ini adalah kompensasi dari dewa untuknya. Xiao Chen dapat melihat bahwa Raja Suci Lan Yu benar-benar peduli pada Dai Qianwu dan tidak peduli dengan kepentingan lain. Pria sekuat dirimu, apa kau juga percaya pada takdir dan surga? Tanya Lan Yu sambil tersenyum tipis, menurutku, keren juga kalau tidak percaya pada takdir, tidak percaya pada reinkarnasi, dan melawan kehendak surga. Tidak, memang ada suatu konstanta tertentu dalam pengoperasian surga dan siklus takdir. Meskipun konstanta ini dapat dipatahkan, jika tidak perlu, mengapa tidak membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya? Kata Xiao Chen. Raja Suci Lan Yu sedikit tertegun, menyesali bahwa wilayah kekuasaan Xiao Chen jauh melampaui wilayah kekuasaannya sendiri. Rakyat biasa kebingungan dan tidak tahu nasibnya. Yang kuat memiliki kekuatan supranatural dan dapat mengubah nasib mereka. Dan Xiao Chen tampaknya telah mencapai keadaan kekosongan dan kejernihan. Apakah akan melawan arus atau tidak, semuanya terserah padanya. Sesuatu mungkin dilakukan, hanya masalah perlu atau tidaknya. Bab 1630. Xiao Chen, di mana Yu He? Bagaimana kabarnya? Tanya Dai Qianwu. Dia baik-baik saja. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, aku akan membawamu ke alam abadi. Sambil berbicara, Xiao Chen meraih Dai Qianwu dan Lan Yu dan memasuki alam abadi. Di alam abadi, Ye Yufei, Feng Yuhe, Bing Ning dan yang lainnya berkumpul di sekitar sumur, tampaknya ragu-ragu apakah akan keluar. Sumur samsara dapat menghubungkan alam abadi dan dunia luar. Mereka pergi dari sini terakhir kali. Namun mereka tidak tahu seperti apa situasi di luar, dan mereka takut kalau mereka keluar gegabah, mereka akan mengganggu Xiao Chen dan menjadi beban baginya. Xiao Chen muncul bersama Dai Qianwu dan Lan Yu. Melihat mereka mengelilingi sumur samsara, dia mungkin mengerti sesuatu. Mulai sekarang, selama periode khusus, jangan masuk atau meninggalkan sumur samsara tanpa izin. Xiao Chen memperingatkan semua orang. Jika kalian menghadapi kesulitan yang bahkan aku sendiri tidak sanggup tangani, pergi akan sia-sia. Meskipun begitu, kami semua mengkhawatirkanmu. Terlalu tidak nyaman bagi kami untuk tidak berbuat apa-apa dan hanya menunggu di sini. Kata Ling Hujing. Qianwu. Feng Yuhe sangat terkejut melihat Dai Qianwu, dan berlari memeluknya. Selama berada di klan Phoenix, Dai Qianwu selalu menjaganya, dan mereka berdua menjalin persahabatan yang erat. Dai Qianwu menghilang, dan Feng Yuhe sangat khawatir untuk sementara waktu. Aku senang kamu baik-baik saja. Kata Feng Yuhe. Kaulah orangnya. Kau jauh lebih menderita daripada aku. Kata Dai Qianwu. Semuanya sudah berakhir. Kaisar Naga benar-benar hebat. Dia bahkan bisa menekan klan Phoenix. Kata Feng Yuhe sambil tersenyum. Inikah duniamu? Sungguh spektakuler. Lan Yu menatap alam abadi. Di alam abadi, tempat kehidupan bermula, hanya ada sebuah benua di hadapannya. Namun, melihat ke seberangnya, terbentang langit berbintang yang tak berujung, membentang miliaran mil, bagai alam semesta. Ada banyak orang yang memiliki dunia kecil, dan dia sendiri memiliki beberapa dunia kecil. Namun, dunia kecil ini sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan alam semesta. Jika Anda ingin mencapai level alam semesta, Anda setidaknya harus memiliki sistem aturan yang lengkap, jika tidak, ruang angkasa akan sangat tidak stabil dan dapat runtuh kapan saja. Jika kau suka, kau bisa datang dan menetap di sana nanti. Xiao Chen bermaksud mengembangkan alam abadi menjadi alam semesta dengan struktur yang sama dengan alam dewa. Alam itu akan sepi dan penduduknya akan lebih sedikit. Kalau begitu sudah beres. Qianwu dan aku akan tinggal di sini bersama mulai sekarang. Lan Yu tidak lupa menarik Dai Qianwu. Awalnya, dia yakin akan terjadi sesuatu antara Xiao Chen dan Dai Qianwu, tetapi sekarang dia mendapati begitu banyak wanita cantik di sekitar Xiao Chen, tidak ada satupun yang lebih buruk daripada Dai Qianwu, dan dia tahu dalam hatinya bahwa peluang Dai Qianwu tidak terlalu tinggi. Namun, berhasil atau tidak adalah masalah lain, tetapi saya harus berjuang untuk Dai Qianwu. Kalau kamu sudah melihat laki-laki seperti Xiao Chen, bagaimana mungkin laki-laki lain layak mendapatkan perhatianmu? Sama-sama. Xiao Chen tidak mengerti apa yang dipikirkan Lan Yu. Ia berbalik dan menatap Feng Yuhe dan Ling Hujing. Kalian berempat, masuklah ke sumur samsara dulu dan bersihkan jiwa kalian. Kenapa? Apa ini semacam upacara? Ling Hujing memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Anggap saja begitu. Ini upacara yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Kata Xiao Chen. Ia telah menciptakan reinkarnasi sempurna di alam abadi. Dengan memurnikan jiwanya melalui sumur reinkarnasi, ia dapat terhubung dengan alam abadi. Mulai sekarang, reinkarnasi serta hidup dan mati semua orang akan dikendalikan olehnya. Jika terjadi kecelakaan, dia punya cara untuk menghidupkan kembali orang mati. Oke. Ling Hujing tidak bertanya lagi dan menjadi orang pertama yang melompat ke sumur samsara. Segera setelah itu, Feng Yuhe, Dai Qianwu dan Lan Yu memasuki sumur samsara satu demi satu. Apakah kalian semua telah memasuki sumur samsara? Bing Ning mendekati Ye Yufei dan Xiao Yingsui dan bertanya. Yah, aku berhasil melewatinya saat latihan terakhirku. Kata Ye Yufei.
Bing Ning langsung murka ketika mendengar ini dan bertanya kepada Xiao Chen, "Xiao Chen, apa maksudmu? Kenapa hanya aku yang tidak termasuk?" Xiao Chen menatap Bing Ning, tahu kenapa dia marah. Ia menunjuk Taichu, yang masih menyendiri di kejauhan, dan berkata, "Kau sama saja dengan Taichu. Sebaiknya jangan melewati sumur samsara." "Kenapa?" Bing Ning merasa sedikit kesal. "Gagak kecil itu bisa masuk, kenapa aku tidak?" Hei, apa maksudmu? Apa aku lebih buruk darimu?" Ling Hujing berlari dan menggenggam lengan Xiao Chen dengan penuh kasih sayang. "Kalian berdua, tenanglah sedikit. Apa kalian benar-benar harus bersaing satu sama lain?" Xiao Chen terdiam dan berkata kepada Bing Ning, "Sumur samsara adalah produk dari Dao Samsaraku. Jika kalian memasuki sumur samsara, kalian akan ditekan oleh Daoku seumur hidup. Dengan kata lain, batas pertumbuhan kalian hanya boleh di bawah batas pertumbuhanku." "Aku mengerti," kata Lan Yu, "tapi itu tidak masalah. Levelmu sudah mencapai batasnya. Siapa di antara kita yang ingin melampauimu?" "Benar sekali, larangan ini bukan larangan bagi kami." Meng Qing sebenarnya memahami kebenaran ini sejak awal, tetapi tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Bahkan tanpa batasan ini, tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat melampaui Xiao Chen. Ini bukan masalah kemauan atau tidak, kemungkinan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada yang mutlak. Taichu telah menempuh jalannya sendiri, dan Bing Ning bukan hanya reinkarnasi dari Sage Agung Lingua, tetapi juga bernasib seperti Putri Surga. Potensinya tak terukur. Memasuki jalan reinkarnasiku akan membatasinya, kata Xiao Chen. "Jadi itu yang kamu khawatirkan?" Bing Ning merasa sedikit lebih baik, tapi segera bertanya, "Jadi aku punya tempat khusus di hatimu?" Xiao Chen, "Wah, apa kau punya rasa malu, wanita? Kau bahkan bisa memaksa ini berubah." Gerutu Ling Hujing. Bing Ning juga menyadari ada yang tidak beres dengannya. Kenapa tiba-tiba dia berkata begitu? Namun, menghadapi Ling Hujing, dia sama sekali tidak mau mengaku kalah. Dia mendengus, "Dasar gagak kecil, kita sama saja. Berhentilah berdebat untuk saat ini. Jika kalian punya energi, simpanlah dan bersiaplah untuk perang melawan iblis. Lalu bunuh lebih banyak musuh," kata Xiao Chen. "Kalau begitu, ayo kita bertanding." Ling Hujing menatap Bing Ning dan berkata, "Kita lihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak iblis." "Haha, kau adalah Raja Suci tingkat tinggi, dan kau ingin bersaing denganku." Bing Ning tertawa. "Bukankah kau juga seorang Raja Suci tingkat tinggi?" tanya Ling Hujing. Dia hanya seorang Raja Suci di permukaan. Dengan menggunakan kekuatan surga, dia bisa mencapai tingkat orang suci agung. Jelas Xiao Chen. "Gagak kecil, apa kau pikir hanya ini yang kumiliki?" tanya Bing Ning. "Xiao Chen sangat menghargaiku. Apa kau meragukan penilaiannya?" "Ya, apa hebatnya? Tanggal yang disepakati Xiao Chen dan Raja Iblis tak terkalahkan masih beberapa bulan lagi. Beberapa bulan ini sudah cukup bagiku untuk menembus level Sage Agung," kata Ling Hujing. "Cantik sekali dirimu. Hanya butuh beberapa bulan saja bagimu untuk menjadi seorang Sage Agung." Bing Ning sama sekali tidak percaya. "Sebenarnya, itu bukan hal yang mustahil," kata Xiao Chen. "Burung kecil itu memiliki tanda leluhur gagak emas, jadi untuk saat ini, dia tidak akan lebih buruk darimu, Bing Ning. Aku jelas tidak lebih buruk darinya." Ling Hujing awalnya tidak terlalu percaya diri, tetapi kata-kata Xiao Chen langsung memberinya keyakinan tak terbatas. "Kalau begitu kita lihat saja," kata Bing Ning, lalu berbalik dan berjalan pergi. Dia tidak bisa bersantai dalam beberapa bulan terakhir dan tidak bisa membiarkan Ling Hujing mengejarnya, jika tidak, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Ling Hujing juga mulai mundur ke alam abadi. Ia kini berada di belakang Bing Ning dan perlu segera memanfaatkan kekuatan tanda leluhur. Itu bagus. Melihat mereka berdua saling bersaing karena dendam, yang meningkatkan antusiasme mereka dalam berkultivasi, Xiao Chen tersenyum. "Kalian juga harus berlatih di sini. Aku perlu bicara lagi dengan orang-orang dari berbagai klan dewa." Xiao Chen mengatakan sesuatu kepada Ye Yufei dan yang lainnya, lalu meninggalkan alam abadi. Bersambung.